Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika baik semuanya. Silahkan mimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, jika sudah, siapa yang tidak hadir hari ini? Jika hadir semuanya, maka kita akan membahas mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, dalam pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut ada 4 yang akan kita bahas hari ini. Di antaranya, yang kita akan bahas hari ini yaitu ada 4. Dimana yang pertama itu ada pengertian dari pemeliharaan sarana dan prasarana. Dan yang kedua itu ada tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga itu ada manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang keempat, cara pemeliharaan sarana dan prasarana. Dimana sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pemeliharaan sarana dan prasarana. Dimana pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Nah, pemeliharaan ini mencakup segala daya dan upaya yang harus terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Nah, di mana dalam pemeliharaan kita itu harus mengetahui barang tersebut itu tuh layak atau tidak untuk digunakan, masih layak atau tidak untuk dipakai, sehingga kita tahu bahwa barang ini harus dilakukan perbaikan sehingga dapat digunakan kembali, atau kita membeli baru peralatan tersebut dengan melakukan pengadaan misalnya. Nah, jadi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana ini itu merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan suatu barang atau suatu alat atau suatu prasarana dan sarana di sekolah dari kerusakan sehingga dapat digunakan. Nah, dalam proses pemeliharaan itu kita harus mengetahui dulu mengenai barang tersebut itu kondisinya bagaimana, dan harus dilakukan pengecekan secara rutin atau secara berkala. Dalam pemeliharaan ini, kegiatan itu tidak hanya penjagaan atau pencegahan, namun kita harus mengetahui barang tersebut itu atau sarana dan prasarana di sekolah itu harus atau tidak dilakukan pengecekan yang dilakukan secara berkala maupun dilakukan secara terus-menerus. Misalnya seperti laboratorium itu kan harus dilihat secara berkala atau dicek sudah praktikum saja. Namun kalau seperti alat kantor yang ada di ruangan tata usaha itu harus dicek secara terus-menerus atau tiap hari, karena tiap hari itu alat tersebut digunakan, seperti komputer yang ada di ruang tata usaha atau printer atau lemari-lemari yang ada di ruang tata usaha. Nah, selanjutnya yang kedua, itu kita akan membahas tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana. Di mana dalam pemeliharaan sarana dan prasarana ini ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengoptimalisasikan atau mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini dilakukan karena sangat penting, terutama jika dilihat dari aspek biaya. Karena untuk pembelian suatu barang itu atau suatu peralatan itu akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Nah, yang dimaksudnya itu adalah kita harus mengoptimalisasikan usia pakai peralatan itu. Kita harus tahu jangka waktu pakainya. Misalnya alat olahraga itu kan ada jangka pakainya. Misalnya bola voli itu dalam seminggu itu dipakai oleh berapa kelas. Jadi misalnya ada kempes atau bocor, itu lebih baik dipelihara daripada membeli peralatan atau bola yang baru lagi. Nah, seperti itu. Jadi dalam pemakaiannya itu kita harus menjaganya. Nah, yang kedua itu tujuannya untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Nah, yang ketiga itu untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Nah, di sini yang dimaksudkan tadi yaitu kita harus mengetahui peralatan atau sarana dan prasarana yang kita pakai itu
kita ceknya dalam jangka waktu yang harus teratur atau secara berkala. Misalnya secara berkala itu setiap 3 hari sekali atau seminggu 2 kali misalnya. Kalau yang secara harus setiap hari itu ya kita harus pelihara atau kita harus cek, harus bersihkan, harus kita rawat setiap hari. Nah, yang keempat yaitu untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Nah, di sini keselamatan itu lebih utama dalam penggunaan alat dan sarana dan prasarana di sekolah. Sehingga yang menggunakan sarana dan prasarana di sekolah itu adalah masyarakat sekolah, bukan dari lingkungan luar. Nah, dimana kita harus mengetahui atau menjamin keselamatan, dimana maksudnya kan ibu menggunakan laboratorium misalnya. Nah, terus ada alat yang memang retak atau pecah pas nanti digunakan untuk praktikum, bisa saja pecah secara mendadak karena dia kan udah retak, jadi nanti dapat melukai atau dapat membuat cedera yang menggunakan alat tersebut. Nah, jadi tadi ada berapa tujuan? Ada 4. Nah, 4 tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu ada manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana, di mana semua kegiatan atau semua usaha yang kita lakukan itu harus ada manfaatnya tentunya kan. Jadi misalnya seperti kita membaca buku, manfaatnya itu kan untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan. Begitu juga dengan pemeliharaan sarana dan prasarana ini ada manfaatnya, dan dalam pemanfaatan pemeliharaan sarana dan prasarana ini kita harus mengetahui dulu bagaimana sih manfaat dari pemeliharaan sarana dan prasarana ini. Dan tadi kan kita sudah membahas pengertian, terus tujuan. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas mengenai manfaat pemeliharaan. Nah, dari manfaat pemeliharaan ini ada 5 manfaat. Nah, yang pertama yaitu, jika peralatan terpelihara dengan baik, umurnya akan awet, yang berarti tidak perlu mengadakan pemeliharaan atau pergantian dalam waktu yang singkat. Nah, di mana jika kita menjaga atau memelihara sarana dan prasarana di sekolah atau alat-alat yang ada di sekolah, sehingga alat tersebut dapat terpelihara dengan baik, jadi umurnya itu akan awet atau bertahan lama gitu jika akan kita gunakan. Nah, yang kedua yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana itu memiliki manfaat, yaitu pemeliharaan yang baik melibatkan jarang terjadinya kerusakan, yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminimal mungkin atau seminim mungkin. Nah, dalam kita memelihara sarana dan prasarana ini, kita harus mencari dulu bagaimana sih alat ini harus dipeliharanya. Maksudnya bagaimana, kalau misalnya seperti bola itu kan bagaimana cara memeliharanya, misalnya kita rawat atau kita gunakan seperlunya. Nah, jadi dalam alat lain juga kita harus mengetahui dulu ini barang, misalnya barang yang harus digunakan secara berkala atau digunakan setiap waktu. Jadi kita harus mengetahui dulu kalau barang itu digunakan secara berkala, kita jaganya misalnya kan digunakannya dalam seminggu cuma 2 kali atau 3 kali. Jadi perawatannya tuh misalnya dibersihkan setiap habis praktikum saja atau setiap habis digunakan saja. Nah, dari pemeliharaan yang baik itu melibatkan jarang terjadinya kerusakan tentunya, yang berarti biaya perbaikan yang dapat ditekan seminimal mungkin. Ini adalah biaya perbaikan ini bisa digunakan atau dialihkan untuk pembiayaan yang lain. Misalnya aturannya kita tidak membeli peralatan baru, misalnya ada yang rusak, itu bisa diperbaiki terlebih dahulu daripada membeli baru. Nah, jadi keperluan untuk pembelian alat yang baru ini kita alihkan ke yang lain gitu, misalnya membeli peralatan lain. Nah, yang ketiga yaitu dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga menghindari kehilangan. Nah, maksudnya dalam pemeliharaan sarana dan prasarana ini kita harus melihat atau mengontrol dalam penggunaannya atau pemakaiannya, sehingga
kita dapat tahu bahwa barang yang kita gunakan ini, misalnya alat-alat di labor itu kan sangat sensitif ya. Misalnya kayak tabung peralatan yang ada di labor itu, kita harus lihat jumlahnya sekian tabungnya misalnya. Terus kok bisa jadi sekian? Nah, dengan pemeliharaan yang baik tadi, dengan adanya pemeliharaan, nah barang tersebut dapat dijaga dan sehingga diawasi setiap harinya. Jadi sulit untuk hilang barang tersebut karena kan selalu diawasi atau selalu dipelihara dengan baik. Nah, yang keempat yaitu dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka alat tersebut atau sarana dan prasarana tersebut enak untuk dilihat dan dipandang. Nah, atau dengan adanya pemeliharaan yang baik ini, sarana dan prasarana yang kita gunakan itu misalnya bersih. Nah, terus jadi kita kan mudah atau jadi enak untuk dilihat dan enak juga untuk dipakai atau digunakan, tidak kotor atau dijaga atau dibersihkan setelah melakukan kegiatan yang kita lakukan itu kan selalu atau harus menggunakan alat misalnya. Nah, jadi perlunya dilakukannya pembersihan atau secara kita menggunakannya itu tidak harus memerlukan penggunaan atau peralatan yang kotor gitu dalam penggunaannya. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu cara pemeliharaan sarana dan prasarana, di mana dalam cara pemeliharaan sarana dan prasarananya terdapat dua, yaitu yang pertama pemeliharaan berdasarkan waktu, dan yang kedua ada pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Nah, dalam pemeliharaan berdasarkan jenis waktu ini dibagi lagi menjadi pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan secara berkala. Yang sudah Ibu sebutkan tadi bahwa pemeliharaan sehari-hari adalah pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari. Biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang atau yang bertanggung jawab atas barang tersebut. Nah, misalnya pemeliharaan ruang laboratorium, di mana laboratorium ini Ibu contohkan adalah laboratorium komputer atau laboratorium yang digunakan atau yang dipakai dalam waktu tertentu atau jam pelajaran tertentu saja. Misalnya kan laboratorium komputer, di mana laboratorium komputer ini harus dibersihkan setiap harinya. Kalau misalnya komputernya berdebu atau ruangannya tidak disapu atau tidak dibersihkan komputernya dari debu, maka akan menghambat kegiatan praktikum atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Sehingga dalam pemeliharaan dari laboratorium komputer ini harus dilakukan setiap hari agar terpeliharanya komputer tersebut dari debu dan kotoran, sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan. Nah, selanjutnya contohnya itu perpustakaan. Nah, dalam pemeliharaan barang-barang yang berada di perpustakaan itu kita harus membersihkan setiap harinya, sehingga perpustakaan tersebut nyaman dan dapat digunakan oleh peserta didik maupun guru yang ingin melakukan kegiatan pembelajaran di perpustakaan. Nah, di sekolah itu pasti ada perpustakaannya, tidak ada sekolah yang tidak punya perpustakaan. Nah, jadi pemeliharaan berdasarkan jangka waktu yang pertama itu ada pemeliharaan berdasarkan sehari-hari, di mana pemeliharaan dilakukan secara rutin setiap harinya. Nah, yang kedua ada pemeliharaan berkala, di mana pemeliharaan berkala ini dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Nah, pemeliharaan berkala ini dapat dilakukan untuk berbagai jenis sarana dan prasarana, dan biasanya dilakukan oleh petugas yang khusus menangani atau memelihara barang yang ada di sekolah tersebut, seperti laboratorium atau laboratorium kimia maupun laboratorium biologi. Nah, yang dalam pemeliharaan tadi kan berdasarkan jangka jenis waktunya kan. Nah, yang akan Ibu jelaskan selanjutnya itu yang kedua, pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Nah, dalam berdasarkan jenis barang ini
dibagi juga menjadi dua, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak. Nah, dimana kita dapat melihat kan di sekeliling sekolah kita ini ada barang yang bergerak atau barang yang digunakan seperti kendaraan, itu barang bergerak. Nah, sehingga barang yang tidak bergerak itu dilakukan pemeliharaan juga, walaupun barang tersebut jarang atau misalnya jarang dipakai atau jarang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pemeliharaan barang bergerak ini adalah pemeliharaan barang yang dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala. Nah, coba Budi jelaskan lagi contoh-contoh dari barang yang bergerak. Tadi apa yang pertama? Ada mesin kantor, terus alat elektronik, kendaraan, dan sejenisnya. Nah, betul. Nah, selanjutnya kita membahas barang yang tidak bergerak, di mana barang yang tidak bergerak ini dibutuhkan atau diperlukannya pemeliharaan juga, di mana pemeliharaan barang tidak bergerak juga dapat dilakukan setiap hari atau secara berkala. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan, kita harus mengetahui dulu jenis alatnya atau jenis sarana dan prasarananya. Misalnya alat olahraga, terus ruangan atau laboratorium, atau jenis mesin yang dapat rusak jika tidak dibersihkan, misalnya seperti komputer itu kan akan rusak jika tidak dibersihkan. Seperti alat tulis kantor juga itu harus dibersihkan. Nah, jadi dalam pemeliharaan barang tidak bergerak itu dilakukan bisa secara berkala maupun setiap hari. Nah, contohnya membersihkan debu-debu yang menempel pada alat. Nah, sebaiknya dilakukan setiap hari agar alat yang dapat digunakan selalu terjaga kebersihannya, dan juga untuk mencegah kerusakan instalasi listrik itu dan instalasi air dapat dilakukan secara berkala. Biasanya dilakukan oleh petugas kebersihan atau petugas yang sudah ditunjuk oleh sekolah untuk membersihkan atau memelihara sarana dan prasarana seperti instalasi listrik dan air tadi. Nah, jadi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut ada dua cara. Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut juga terdapat cara-cara yang atau kiat-kiat yang dapat kita lakukan dalam memelihara sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, mungkin itu saja materi untuk hari ini. Coba salah satu dari anak-anak semuanya jelaskan kembali atau sebutkan kembali mengenai yang kita udah bahas hari ini. Coba Wina sebutkan. Yang pertama ada pengertian dari pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, yang kedua itu ada tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang ketiga ada manfaat dari pemeliharaan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu ada cara pemeliharaan sarana dan prasarana. Ibu rasa cukup pembahasan kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajarnya dan kerjakan tugas-tugasnya. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan.